Halo guys, balik lagi sama aku. Nggak balik lagi, emang aku baru di sini gitu ya. Kenalin, nama aku Grace. Aku sekarang umurnya nggak usah lah ya ribet banyak bacot lah. Terus udah kayak gitu. Jadi gini, intinya aku mau cerita. Di sini aku mau cerita tentang dulu aku di mos. Aku tuh suka bingung aja gitu ya sama anak-anak zaman sekarang. Jangan di MPLS nih ya, males ribet kayak gini kayak gitu deh, banyak ngomel. Kalian tuh harusnya bersyukur sama Tuhan, karena kalian tuh gak separah kakak kelas kalian yang dulu. Pokoknya maksud terakhir kali berhenti di angkatan aku itu aku ngerasanya pas SMP. Tau gak sih, ya emang gak tahu ya, ini aku kasih tahu. Jadi gini ceritanya, angkatan aku itu angkatan satu-satunya angkatan yang mosnya tuh nginep di sekolah. Tahu kan, sekolah tuh angker ya, apalagi sekolah aku kan udah dari zaman Belanda, udah lama banget. Nah terus udah kayak gitu, di mos tuh kita ya banyak lika-likunya deh. Terus di hari pertama mos, sumpah gue udah banyak malunya, banyak salahnya. Nggak lebay, jijik. Soalnya banyak malunya, banyak salahnya. Dari yang pertama, gue nggak bawa buku buat tanda tangan OSIS gitu deh pokoknya. Jadi katanya bikin sekreatif mungkin. Terus gue tuh udah bikin tuh, udah pakai kertas HPS ya, tapi karena gue orangnya ya nggak terlalu suka berkreasi gitu waktu SMP, jadi ya udah tuh polos aja, cuma gue nulis nama depan Allegracia Lordly gitu kan, udah. Nama kelasnya waktu itu gue kelas 73 ya, kelas 73. Terus karena gue nggak tahu nomor absennya, gue nggak isi. Sudah kayak gitu, udah tuh kan, gue lagi makan nih, gue inget nih di samping gue, nanti abis doa kan, dulu gue tinggal di asrama, nanti abis doa pagi gue mau bawa ke sekolah nih, di sebelah gue nih, gini ada di sebelah gue. Terus gue tuh masih ngambil tas, lu tahu gue lupa. Terus gue mau balik lagi karena gue masih anak baru gitu ya di asramanya, jadi gue takut kan. Ya udah, padahal anak lain juga ngambil tapi gue nggak ngambil gitu. Terus udah kayak gitu, gue jujur kan sama kakaknya. Terus kakaknya nanya, siapa aja yang nggak bawa itu, nggak bawa apa namanya itu bukunya. Gue tuh angkat tangan aja dengan PT-nya, saya kak, sini maju, sini deketin. Ya dengan keberanian gue akhirnya ya udahlah ya gitu. Terus udah kayak gitu, pas depan, wow nggak bercanda sih yang pas di depan nih. Kenapa kamu nggak bawa? Lupa kak, lupa nggak, aduh kakak kelasnya nggak kayak gitu anjir, gue cuma ngarang doang gitu. Nah terus udah kayak gitu, ya udah tuh kan, apa namanya gue suruh minum jamu. Itu jamunya warna hijau kalau nggak salah ya, warna hijau. Anjir pahit banget rasanya tuh, kayak mau muntah gue di situ juga. Nggak boleh dibuang katanya, harus diminum. Anjir. Ya udah kan, gue minum tuh, pokoknya selesai. Terus udah kayak gitu, akhirnya suruh keluar kan, ayo cepet wah keluar kalian, kita keluar. Terus karena gue nggak tahu ya kalau gue itu dapet, terus udah gue lompatin tas. Terus kata kakak, gila tuh anak cewek main lompat aja, nggak tahu malu. Udahlah ya, bodo amat. Nggak anjir, nggak ngomong kayak gitu, gue ngarang. Kakak cuma ngomong kayak gini, ya ampun, nggak gini anjrit gitu doang. Udah terus tuh kayak gitu, udah tuh kan pergi ke aula. Gue inget banget di situ gue pakai baju putih kotak-kotak. Kalian tahu nggak sekolah gue itu, naruh ya maaf, gue mau cerita dikit dong. Sebenarnya Dian Sastro itu pernah sekolah di sekolah gue di SMP. Pokoknya gue nggak usah ngasih tau lah namanya ya. Pokoknya pernah sekolah di sekolah gue, sekolah Katolik itu. Dan dia tuh sama kelasnya, kelas 7-nya tuh sama kayak gue, kelas 73. Dah gitu. Nah selesai cerita nih ya. Nah terus udah kayak gitu, gue pergi tuh kan ke aula, gue duduk tuh di situ. Terus udah kayak gitu, akhirnya kamu tahu nggak apa yang terjadi? Gak lama, sekitaran setelah 15 menit duduk tuh langsung kok kayak ada bau-bau yang gak enak ya.
kayak bau amis-amis gitu. Karena gue nggak tahu itu kalau gue itu lagi dapet, tiba-tiba aja pas suruh berdiri, ayo semuanya berdiri, mari kita menyanyikan lagu Mars Sekolah. Terus udah kayak gitu, dengan kagetnya gue menemukan darah di bekas gue duduk. Terus yang belakang gue kayak, ya ampun bau amis. Terus pada nyingkir-nyingkir gitu. Sontak gue kaget dong. Terus untung dulu ada namanya kakak kelas Kak Vinda, baik banget orangnya. Dia bantuin gue kan, apa ya pokoknya dia bantuin gue lah, bawa keluar kan, terus tutupin deh pakai dulu name tag gue gede banget anjir. Pokoknya gambar logo sekolah gitu, Serviam. Terus udah kayak gitu akhirnya apa namanya tuh, gue dibawa kan sama dia keluar. Terus gue ditanya sama dia, dek, itunya apa? Oh enggak, gue gini, kak aku minta tolong dong, tolong ngambilin celana dalam tas. Nah terus kamu pakai rok mana? Terus akhirnya gue pakai rok biru lah tuh, harusnya rok birunya itu dipakai buat besok. Nah udah kayak gitu, lu tahu di aula tuh nggak ada yang ngepel. Gue malu banget, kayaknya tuh dipelin gitu deh sama orang. Gue tuh jijik banget deh, gue mau banget sama diri gue sendiri. Terus udah kayak gitu akhirnya baru 6 menit. Nah terus akhirnya ya udah tuh kan, gue gantilah pakai rok itu yang baru. Terus udah gitu ya udah, gue lupain dah tuh, langsung gue lupain, pura-pura lupa aja gue. Nah sorenya tuh kita mainan tuh kan, gue baru inget kan gue lagi ini. Terus ya kan gue lagi dapet lah ya pokoknya. Sudah kayak gitu akhirnya itu kan malam, gue malu banget, malu parah. Enggak, tunggu dulu, belum sampai situ. Nah terus abis itu kita suruh PBB. Kalian tahu kan PBB itu apa? Pelajaran baris berbaris. Dulu gue inget banget ketua OSIS itu namanya Karimbun. Terus ada kakak kelas gue yang lain. Pokoknya waktu gue kelas 7 itu, kakak kelas 9 nya tuh pada ganteng-ganteng, pada nggak bobrok lagi ya kan, pada ganteng-ganteng semua, pokoknya kece-kece, keren-keren, tajir-tajir lah. Cukup. Terus udah kayak gitu kan PBB tuh ya. Terus gue tuh kan lagi suka sama kakak kelas gue namanya Karimbun. Nah terus udah kayak gitu, nah abis kayak gitu tuh akhirnya gue baris kan. Terus ada Kak Kendra, ganteng banget. Terus dia megang bahu gue gitu kan. Terus dia bilang, geseran kesini dikit ya. Terus kata teman-temannya gini, dasar modus gitu kan. Gue sadar lah gue nggak cantik ya, jadi ya gue nggak terlalu baper, gue biasa aja, bang gue judes banget. Terus udah kayak gitu, nah kan udah kayak gitu ya, kita tuh kan disuruh mandi itu masih siang, bego, mohon maaf, itu masih siang. Oh ya, suruh makan, pokoknya suruh makan gitu. Terus harus 4 sehat 5 sempurna. Terus pokoknya waktu pas gue mos itu ya pakai kode-kode gitu, misalnya kayak buah yang dipakai siapa penemu gravitasi itu, gue lupa namanya ya, pokoknya dipakai dia untuk menemukan gravitasi, kan bawa apel ya, pokoknya kode-kode gitu deh, lucu lah. Sudah kayak gitu gue makan tuh. Pas gue mau makan, mau nyiduk nasi, ini kan kita lagi cerita-cerita, pokoknya lagi cerita gitu. Sudah kayak gitu ada temen gue nggak usah sebut namanya, gue takut nanti dia jadi malu ya, karena ini masa lalunya cuman gue doang yang tahu. Mungkin dia nggak sadar, tapi gue sadar. Jadi kan ya ada jigong-jigongnya gitu kan sini nih, sini aduh jijik banget ya, pokoknya jigong semua tuh gigi. Udah kayak itu dia ngomong cepet gitu kan, dia ngomong cepet ya. Terus udah kayak itu muncrat gitu. Pertama kena lele gue nih, kena lele, gue diem tuh, gue singkirin lele, gue makan dulu timunnya dua-duanya. Nih pas gue mau nyidukkan sih trot, anjrit. Lo tau gue mau makan apa? Nah dia tuh yang kena muncratannya gue singkirin, gue buang ke plastik ya, gue buang pokoknya ke tempat sampah. Jangan sampai ketahuan sama kakak kelasnya, nanti gue disuruh minum jamu lagi, gue nggak mau. Terus udah kayak gitu udah tuh kan. Terus ada tuh Karimbun nanya ke gue, gak dimakan lelenya? Enggak kak, gak suka lele. Ya akhirnya gue harus alasan yang gak masuk akal.
udahlah ya. Terus udah kayak gitu dekat deh. Oh ya udah, anehnya kalau anak lain itu kalau nggak dimakan lauknya itu disuruh minum jamu yang pahit banget, tapi kalau gue enggak. Ya mungkin itu hari beruntungnya gue kali ya. Sudah kayak gitu, gue udah punya feeling, susu di kacang-kacangan, kacang kedelai, ya nggak, bukan kacang hijau, dikasihnya kacang hijau dari asrama gue. Habis lah sudah itu. Akhirnya aku disuruh minum itu tuh jamu warna kuning. Untung itu nggak terlalu pahit, jadi gue itu oke lah. Terus udah gitu bakal minta tanda tangan semua kakak kelas, cuma satu dong, nggak semuanya, cuman kalau teman-teman gue yang lain bisa dapat tanda tangan ketua OSIS, gue nggak pernah dapat tanda tangan ketua OSIS anjir. Bahkan ngedekat pun aku tidak berani, tidak sanggup aku. Sudah kayak gitu akhirnya udah lah itu ya, gue ada agak lupa sedikit juga. Suruh mandi lah kita, ayo mandi tuh waktunya cuma bentar, itu sekitaran 5 menit tuh masih lama, itu sekitaran 3 menit doang anjir itu gue. Terus ada temen gue nyaran, udah gak usah mandi, tek aja. Itu tuh sorenya pada mau ke gereja sore. Ya udahlah, akhirnya gue yang mandi kan cuma cuci ketek doang, udahlah pada amat kan. Gue lagian juga gue nggak cantik kan menurut gue gitu. Sudah kayak gitu ya udah tuh gereja nih, anjrit belakang gue karimbun. Terus gue langsung deg kata Suci kan temen gue, mohon maafin tapi benar namanya Suci. Dia temen yang baik sih tapi kadang pelit, Cina, ngomongnya juga pedes. Udah jangan gosip. Terus udah kayak gitu dia kasih tau kan, rahasia belakang lu karimbun, kedengeran gak? Rahasia belakang lu karimbun. Terus gue langsung Suci. Akhirnya gue tuh salaman gitu, salam damai kan, Suci gue megang tangannya, Suci gue megang tangannya, gue ulang lagi ya. Sudah kayak gitu ya udah lah ya, skip. Makan habis makan gue minta tanda tangan suster nih, katanya harus kan. Anjrit gue tanya beberapa pertanyaan panjang banget. Akhirnya gue naik ke atas sendirian kan, telat. Terus gue itu mentornya waktu itu siapa ya mentornya, gue lupa lagi ya, pokoknya skip lah ya pokoknya. Terus kita suruh nyanyi ke depan, bikin performance gitu. Terus ada yang dulu yang pil banana, pil banana. Itu pasti kalian tahu kan, nggak mungkin kalian nggak tahu. Kalau kalian nggak tahu berarti sekolah kalian nggak bagus. Mohon maaf maksudnya kalau kalian nggak update. Pasti tahu lah, nggak mungkin nggak ada yang nggak tahu, nggak mungkin ada yang nggak tahu ya benar. Terus kayak gitu, kalau yang berani dapat semua tanda tangan OSIS kan, terus nanti dapat hadiah gitu deh ya. Karena gue anaknya cepat minder gitu ya, dulu gue cepat minder. Terus udah kayak gitu ya udah, usah berapa menit, 13 menit. Sudah kayak gitu ya udah lah ya gitu, usah. Dan akhirnya udah tuh kan, sehari berlalu. Besoknya bangun pagi nih, senam ya kalau nggak salah senam. Terus udah kayak gitu ya udah, tiba-tiba acara seremoni gitu. Terus ada yang dapat hadiah sebagai yang paling menarik lah. Gue inget banget waktu itu yang paling menarik itu si paling kreatif gitu ya, si Mora sama Dennis. Terus yang pokoknya maju ke depan perwakilan kita itu Seren sama Elka, pokoknya namanya Elva gitu deh. Kok gue jadi nyebut nama mulu ya dari tadi, kan gue udah janji gak bakal nyebut nama. Terus kayak gitu ya udahlah, pokoknya skip ya. Apa itu adalah pengalaman saya selama MOS, dan itu bener-bener kayak, dan gue nggak punya teman. Jadi waktu pas dipilih kayak kelompok pramuka gitu, nggak ada yang milih gue karena nggak ada yang tahu nggak ada yang kenal sama gue. Gue anaknya ansos banget dulu. Gue tuh orangnya ansos sih sebenarnya, nggak, gue tuh antara extrovert dan introvert, apa ya namanya, pokoknya antara dua itulah. Jadi ke extrovert bisa, ke introvert bisa. Tapi gue lihat dulu kalau mau bergaul gue sama siapa. Misalkan yang ya menurut gue orangnya kayak sok-sokan, terus kayak walaupun dia asik sebenarnya diajak ngomong emang asik bercanda, tapi kalau gayanya tengil sok-sokan, gue nggak suka teman sama orang kayak gitu. Mendingan ya udah gue ngomong sebutuhnya aja sama lo, dan nggak usah ngomong banyak ngomong sama gue, karena gue orangnya
gak suka bacot, banyak bacot nggak jelas. Ya udah, itu aja cerita gue ya. Makasih udah dengerin, semoga bermanfaat. Nggak sih, nggak faedah anjir ya, semoga bermanfaat lah ya intinya. Udah.